Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Bambang Karyadi di channel Nahal Code. Di video kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran pemrograman dasar ya. Ini dipelajari di SMK kelas 1 ya. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, RPL ya, Rekayasa Perangkat Lunak dan Multimedia. Nah, materi yang akan kita bahas itu alur logika pemrograman. Oke, kompetensi dasar yang diharapkan yaitu siswa bisa menerapkan alur logika pemrograman komputer, kemudian membuat alur logika pemrograman komputer. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yang diharapkan itu siswa paham dengan pengertian logika pemrograman komputer. Kemudian siswa paham contoh alur logika pemrograman komputer. Nah, tujuan belajarnya di sini yaitu kita akan mempelajari pengertian logika pemrograman komputer dan contoh alur logika pemrograman komputer. Langsung saja. Nah, beberapa pakar menyatakan bahwa program komputer terdiri dari algoritma dan bahasa pemrograman. Jadi, sebelum masuk tahap pemrograman komputer dengan bahasa pemrograman, sebaiknya kita mempelajari dahulu tentang logika dan algoritma pemrograman. Ya, di sini ya. Kita harus mempelajari logika dan algoritma pemrograman terlebih dahulu sebelum kita membuat sebuah program ya. Nah, pengertian logika itu sendiri, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda yaitu logos. Kata logos itu sendiri berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal ya, yaitu pikiran atau di sini kita selalu berpikir masuk akal atau tidak. Nah, ini urutan kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa ya. Jadi kita mengutarakan sebuah kata ya dengan percakapan lewat bahasa dengan pertimbangan akal. Yang di sini kita itu masuk akal atau tidak kata yang atau percakapan, atau ketika kita membahas suatu masalah, memecahkan masalah, dan untuk memecahkan masalah itu masuk akal atau tidak alurnya. Seperti itu. Kemudian pengertian logika menurut ahli, saya hanya mengambil dua ya, yaitu John Henry Kramer, di mana menurutnya logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, di sini kembali lagi benar atau tidaknya ketika kita menuturkan kata ya, lewat kata ya, dinyatakan dalam bahasa. Sekali pertimbangan akal atau pikiran, masuk akal atau tidak, istilahnya di situ logikanya. Kemudian menurut Sukadijo, logika adalah suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan ya, menalar. Nah, ini sekali lagi logika itu berarti bernilai benar, selalu bernilai benar. Misalnya alternatif jawaban, maka alternatif jawaban itu sendiri bernilai benar, seperti itu. Oke. Nah, jadi pengertian logika pemrograman itu sendiri adalah cara berpikir yang sistematis, masuk di akal dalam menyelesaikan sebuah masalah, seperti itu. Kemudian hubungan algoritma dengan logika yaitu cara membuat langkah untuk melakukan tugas tertentu ya. Jadi ini hubungannya, cara membuat langkah untuk melakukan tugas tertentu. Nah, syarat utama algoritma itu sendiri yaitu bernilai benar. Ya, bernilai benar. Artinya, saat membuat algoritma, kita harus berpikir secara logis. Seperti tadi ya, runut, dia atur pola katanya yang diungkapkan lewat bahasa ya. Dan bernilai benar tadi ya, masuk akal atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh algoritmanya ya. Kita coba memecahkan masalah. Memecahkan masalah di sini itu mencari nilai luas segitiga. Dengan rumusnya ya luas segitiga itu yaitu setengah alas kali tinggi ya. Setengah alas kali tinggi. Ini kita akan cari solusi jawabannya dengan algoritma.
yang pertama itu algoritma atau alur ya, sebuah program itu sendiri kita harus buka terlebih dahulu dengan mulai, dan tentunya harus diakhiri dengan selesai ya. Itu sekali lagi ketetapannya yaitu harus ada mulai dan akhir, yaitu selesai. Nah, langsung saja kita mulai, langsung masukkan nilai alasnya ya tadi. Tahap kedua masukkan alas, kemudian tahap ketiga masukkan nilai tinggi, kemudian tahap selanjutnya itu kalikan nilai 0,5 ya, nilai 0,5 atau setengah ya tadi dengan alas dengan tinggi ya dikali. Kemudian hasilnya tampilkan luas segitiga. Selesai. Nah, ini algoritma dari mencari luas segitiga. Kita asumsikan ya di sini ya. Kita asumsikan di sini kita mulai masukkan nilai 5 ya untuk alasnya. Kemudian masukkan nilai tingginya 4 ya. Kemudian kalikan 0,5 yaitu setengah tadi dikali alas kali tinggi. Kemudian tampilkan luas segitiga yaitu 10 hasilnya. Nah, kemudian selesai. Nah, ini contoh algoritma mencari nilai luas segitiga dengan rumus yang ada. Oke. Kemudian untuk lebih paham lagi kita akan contoh kedua ya, mencari bilangan genap dan ganjil. Oke, langsung saja kita buat algoritmanya. Yang pertama itu mulai, kemudian tahap kedua masukkan angka yang diinginkan, kemudian tahap ketiga bagi angka tersebut yang diinputkan tadi dengan nilai 2. Nah, tahap keempat jika sisanya 0 tampilkan genap, jika sisanya tidak 0 tampilkan ganjil. Nah, itu kemudian selesai. Nah, kita coba ya. Kita masukkan angka yang 8 ya, angka 8, kemudian bagi angka tersebut dengan 2, maka hasilnya 4 ya. Nah, sisanya 0, berarti nilai 8 ini bilangan genap. Oke, selesai itu langsung. Nah, kembali lagi, udah langsung kosong ya, karena nilai selesai langsung masuk selesai. Nah, kita masukkan lagi nilai yang lain, misalnya 9. Kita bagi 2 di sini ya, bagi 2, kemudian hasilnya itu 4, sisa 1. Nah, jika sisanya tidak 0 ya tadi, ini 1 ya, maka tampilkan ganjil. Selesai. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Oke, seperti itu. Nah, secara garis besar, alur pemrograman komputer itu terdiri dari algoritma. Kita buatkan algoritma dulu, kemudian kita lakukan pemrograman dengan bahasa pemrograman tertentu, kemudian jadilah sebuah program. Seperti itu. Misalnya tadi kita akan membuat program mencari luas segitiga. Yang pertama kita buatkan algoritma terlebih dahulu, kemudian kita coding ya dengan bahasa tertentu, misalnya PHP. Kemudian hasilnya sebuah program atau aplikasi mencari luas segitiga. Begitu juga tadi kita contohnya dengan mencari bilangan genap dan ganjil. Kita buatkan algoritmanya terlebih dahulu, kemudian kita coding dengan bahasa tertentu, kemudian jadilah sebuah program yang bernama misalnya mencari bilangan genap dan ganjil. Nah, ini sekali lagi ini alur pemrograman komputer dari algoritma, kemudian kita lakukan pemrograman dengan bahasa pemrograman, kemudian jadilah sebuah program atau aplikasi. Seperti itu. Oke, demikian pemrograman dasar dari pelajaran SMK kelas 1 ya, dengan materi alur logika pemrograman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.